warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, di sini kita akan membahas mengenai eksponen dan logaritma. Nah, sebelum pembelajarannya dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini Ibu akan menampilkan PowerPoint. Baiklah, di sini kan kita akan membahas mengenai eksponen dan logaritma. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk materi pembelajaran kali ini, kita akan hanya membahas 5 submateri. Yang pertama adalah menemukan konsep eksponen, pangkat bulat negatif, pangkat 0, sifat-sifat pangkat bulat positif, serta pangkat pecahan. Oke, pertama-tama kita di sini akan menemukan konsep eksponen itu tadi kan. Apa itu si eksponen itu? Eksponen itu merupakan operasi perkalian yang mana dia bilangannya itu sama dilakukan secara berulang. Nah, contohnya seperti ini nih, Bu kasih contoh gambaran sini ya. Anak-anak silahkan pegang kertasnya. Kan? Nah, kemudian kita lipat satu kali lipat. Nah, setelah anak-anak lipat, maka menghasilkan berapa bidang? 2, Bu. 2. Kemudian kita lipat lagi. Berapa bidang yang kalian dapatkan? 4, Bu. 4. Begitu seterusnya, kalau misalnya kalian lipat lagi, maka akan bertambah lagi bidang lipatannya. Dari permasalahan ini, kita dapatlah dia. Di sini banyak lipatan itu, setiap satu kali lipatan, maka banyak bidangnya itu bertambah. Dalam lipatan pertama menghasilkan 2 bidang. Kemudian pada lipatan kedua tadi, kita mendapatkan 4 bidang. Kemudian pada lipatan ketiga kita menghasilkan 8 bidang. Dalam hal ini dapat kita temukan konsep dari eksponen itu tadi ialah Kn sama dengan 2 pangkat N. Ini berlaku untuk yang tadi kita coba tadi kan. Fungsi eksponen ini tadi bisa digunakan dalam bidang biologi yang mana digunakan untuk meneliti pembelahan pada atau perkembangbiakan bakteri ataupun virus. Dari sini kita mendapatkan definisi yang pertama ialah misalkan A bilangan real dan N itu bilangan bulat positif, maka notasi A pangkat N ini menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Dan dapat pula ditulis A pangkat N, yang mana A-nya ini dilakukan perkalian secara berulang sebanyak N kali. Ya. Kemudian kita masuk ke pangkat bulat negatif. Nah, di sini untuk definisinya, untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka M bulat positif didefinisikan sebagai A pangkat negatif M. Pangkat sama dengan negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Kemudian lanjut ke pangkat 0. Untuk definisinya ialah untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ingat, di sini A-nya mau berapapun dia, kecuali 0, yang dipangkatkan 0, maka hasilnya tetap 1. Sifat-sifat pangkat bulat positif. Sifat pangkat bulat positif di sini ada 5 sifat. Nah, yang pertama ialah ke A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau misalnya dalam perkalian apabila dia konsonannya sama, maka pangkatnya itu bisa kita tinggal tambahkan saja. Itu. Kemudian untuk sifat yang kedua, jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M dan N ini bilangan bulat positif, maka A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Ingat, untuk dalam pembagian, jika konsonannya sama, maka pangkatnya bisa kita langsung kurangkan. Sifat yang ketiga, jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M dan N itu bilangan bulat positif, maka A pangkat M pangkat
N sama dengan A pangkat M dikali N. Kemudian sifat yang keempat, misalkan A bilangan real dengan A lebih besar dari 0, P per N dan M per N adalah bilangan pecahan, yang mana N itu tidak sama dengan 0, maka A pangkat M per N dikali A pangkat P per N itu sama dengan A pangkat M plus P per N. Kemudian untuk sifat yang kelima, jika A bilangan real dengan A itu tidak sama dengan 0, maka M per N dan P per Q bilangan pecahan dengan Q dan N itu tidak sama dengan 0. Maka A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q itu sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Ini untuk contoh soal yang pertama nih. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5. Di sini kita menggunakan sifat yang pertama, yaitu sifat yang perkalian. Nah, di sini kita lihat konsonannya sama, yaitu konsonannya ialah 2. Maka dari itu, pangkatnya bisa tinggal kita tambahkan saja, yaitu 2 ditambah 5 sama dengan 7. Maka hasilnya 2 pangkat 7. Maka sama dengan 2 pangkat 5 dikali 4. Hasilnya 2 pangkat 20. Untuk nomor 4. Sekarang Ibu tanya, adakah anak-anak yang tahu berapa hasil dari 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat negatif 9? 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Iya, benar. Jadi, untuk yang nomor 5 ini, bisa kalian kerjakan nanti sebagai latihan, kalian kerjakan di buku latihan kalian. Dan dikumpul untuk hari ini. Paham? Baik, Bu. Kemudian kita lanjut ke definisi selanjutnya. Misalkan A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif didefinisikan sebagai A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1 per N pangkat M. Oke, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Adakah pertanyaan untuk anak-anak sekalian? Nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Kemudian di sini ada tugas tambahan lagi nih. Dikerjakan secara mandiri, yaitu di sini ada 2 soal yang mana nomor 2-nya itu ini ada 3 soal lagi, 3 soal. Berarti totalnya di sini ada 4 soal ditambah dengan yang soal sebelumnya tadi bentuk sederhana, maka totalnya ada 5 soal. Anak-anak kerjakan secara mandiri di buku latihannya. Kemudian di sini Ibu akan kasih juga LKS, yang mana di sini nanti akan anak-anak sekalian kerjakan secara berkelompok, yang mana akan dikumpul pada pertemuan minggu depan. Sampai sini paham? Ada yang ingin bertanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Baiklah, sampai di situ saja pembahasan dan pertemuan kita pada hari ini. Nah, saya kemudian Ibu ingin bertanya nih, apa yang dapat anak-anak simpulkan dari pembahasan kita tentang eksponen dan logaritma ini tadi? Siapa yang bisa menjawab? Sifat-sifat operasi dari eksponen ada 5. Dan apabila sifatnya itu perkalian, maka pangkatnya ditambah. Dan apabila pembagian, maka pangkatnya dikurang. Ya. Ada lagi yang ingin menambahi? Eksponensial dalam kehidupan sehari-hari itu tadi contohnya tentang perkembangbiakan bakteri, Bu. Iya, benar. Nah, sejauh ini anak-anak sudah paham kan? Sudah, Bu. Baiklah, segitu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Oh ya, sebelum menutup pertemuan pada hari ini, Ibu akan mengabsen anak-anak sekalian. Di sini ada yang tidak hadir. Hadir semua, Bu. Hadir semua. Baiklah, segitu saja. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Untuk materi minggu depan kita tetap membahas eksponen dan logaritma, namun dengan submateri yang berbeda, yaitu bentuk akar, hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat, serta operasi pada bentuk akar. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.